Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, misteri dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Semakin pelan, efek angin berhembus, atau suara seretan matikan lampu, pasang headsetmu. Dan jangan lupa baca doa, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror di sebuah desa kecil di lereng perbukitan Jawa Tengah. Tinggal seorang pria bernama Ferry. Usianya 33 tahun, tapi wajahnya tampak lebih tua dari seharusnya. Kulitnya agak gelap terbakar matahari, rambutnya selalu klimis, dan sorot matanya tajam. Namun menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan seperti dendam yang belum tuntas. Orang-orang di desa memanggilnya Mas Ferry, walau ia tak banyak bergaul. Dulu, Mas Ferry adalah pria biasa, bahkan dikenal cukup ramah dan sopan. Ia bekerja sebagai tukang servis elektronik dan sering mondar-mondir ke rumah warga untuk memperbaiki TV, radio, atau kulkas rusak. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, sikapnya mulai berubah. Ia jadi lebih pendiam, tertutup, dan lebih sering terlihat melamun di teras rumahnya sambil merokok dalam diam. Tak banyak yang tahu, perubahan itu berawal dari masa lalunya yang kelam. Saat remaja, Mas Ferry adalah pria yang mudah jatuh cinta. Ia sering mencoba mendekati wanita, entah teman sekolah, tetangga, bahkan kenalan lewat media sosial. Tapi sialnya, hampir semua wanita yang dia dekati menolaknya. Bukan karena buruk rupa, tapi karena Mas Ferry kurang percaya diri dan sering terlihat canggung. Penolakan demi penolakan membuatnya rendah diri dan mulai menyalahkan keadaan. Puncaknya terjadi saat ia berusia 24 tahun. Ia jatuh cinta berat pada seorang wanita bernama Rani, seorang gadis cantik dari desa sebelah. Mas Ferry sudah mencoba pendekatan selama berbulan-bulan, bahkan membantu keluarga Rani berkebun dan memperbaiki genteng rumah. Tapi suatu malam, saat memberanikan diri menyatakan cinta, Rani justru tertawa dan berkata di depan teman-temannya, "Kamu tuh lucu, Mas. Aku nggak mungkin pacaran sama tukang servis. Lagian mukamu juga kayak orang stres." Kata-kata itu menusuk Mas Ferry seperti pisau. Ia hanya diam, menunduk, lalu pergi dengan perasaan hancur. Sejak hari itu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi mencintai wanita dengan tulus. Yang terenam di hatinya hanyalah dendam keinginan untuk membalas rasa sakit itu ke semua wanita yang ia temui. Mas Ferry mulai berubah drastis. Ia tak lagi memperbaiki barang orang lain. Ia menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku tua, mendatangi pasar loak untuk mencari tulisan-tulisan kuno tentang pengasihan dan ilmu pemikat. Hingga suatu malam, seorang tukang becak tua melihat Mas Ferry sedang berbicara sendiri di kebun bambu dekat makam desa. Mulutnya komet-kemet, tangannya mencoret-coret tanah dengan arang hitam. Desa pun mulai berbisik, Mas Ferry lagi main ilmu-ilmuwan. Katanya dia belajar pelet, jangan sampai anak gadis kita ketemu dia sendirian. Tapi Mas Ferry tak peduli, hatinya sudah penuh dendam. Ia percaya, hanya dengan kekuatan yang tak terlihat ilmu, pelet gendamnya bisa membuat wanita-wanita cutek, bukan karena cinta, tapi karena kendali. Karena sekarang, ia bukan lagi pria yang ingin disayang, ia ingin menghukum. Dan niat itu semakin menguat, malam demi malam, seiring dengan kemunculan bisikan-bisikan gaib yang hanya ia yang dengar. Setelah bertahan-tahan menyimpan dendam di dadanya, Mas Ferry merasa waktunya sudah tiba. Ia tak ingin lagi menjadi korban penolakan. Ia ingin mengendalikan, menundukkan, dan menyakiti perasaan wanita satu persatu. Dan untuk itu, ia butuh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rayuan. Ia teringat sebuah cerita lama yang pernah diceritakan oleh kakeknya dulu, tentang seorang dukun sakti di lereng Gunung Merapi. Orang-orang menyebutnya Mbah Sarwo, dukun sepuh yang katanya mampu mengajarkan ilmu pengasihan paling ampuh, ilmu gendam, jabat tangan. Sebuah ilmu pelet yang hanya lewat satu sentuhan, korban akan langsung masuk ke alam bawah sadar. Dan seluruh kehendaknya bisa dikendalikan, ilmu itu langka dan terlarang. Tapi bagi Mas Ferry, itu bukan masalah. Justru itu yang ia cari. Suatu pagi yang berkabut, Mas Ferry berangkat ke arah Gunung Merapi. Ia menumpang truk sayur, lalu berjalan kaki melewati hutan pinus yang sepi dan jalanan kecil berliku. Ia hanya berbekal satu nama, Dusun Ngisor, waktu sebuah desa terpencil yang katanya tak tercantum di peta. Butuh waktu hampir seharian untuk sampai ke sana. Saat matahari hampir tenggelam, ia akhirnya melihat sebuah papan kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Ngisor Watu." Dusunnya terasa sunyi, tak banyak rumah, hanya terlihat beberapa gubuk tua dengan pagar bambu. Angin berhembus pelan, membawa suara dandon kering dan gemerisik seperti bisikan halus.
Mas Ferry bertanya kepada seorang ibu tua di warung kecil tentang Mbah Sarwo. Sang ibu terdiam beberapa saat, lalu menunjuk ke arah bukit dengan wajah takut. Naik ke atas, cari pohon jambu yang berdiri sendiri. Di belakangnya ada jalan kecil ke gubuk tua. Tapi ingat, jangan panggil namanya kalau belum sampai rumahnya. Mas Ferry mengangguk dan segera mendaki. Malam mulai turun saat ia tiba di sebuah gubuk tua beratapkan ilalang. Di depan rumah itu, ada kendi tanah liat dengan bunga kenanga mengambang di dalamnya. Dan beberapa boneka jerami tergantung di tiang bambu. Suasananya sangat aneh, seperti berada di tempat yang bukan milik dunia manusia. Tanpa mengetuk, pintu gubuk tiba-tiba terbuka sendiri, seperti menyambut tamu tak diundang. Dari dalam, muncul seorang kakek kurus renta, berjubah lusuh berwarna kelabu. Matanya sayu, tapi tajam. Dan senyumnya seperti sudah tahu maksud kedatangan Mas Ferry. Akhirnya datang juga, anak yang hatinya penuh luka, kata Mbah Sarwo pelan. Mas Ferry menunduk, merasakan hawa dingin yang menyelinap sampai ke tulang. Ia tak menjawab, hanya menatap Mbah Sarwo dengan harapan yang besar. Tanpa banyak tanya, Mbah Sarwo mempersilakan masuk. Di dalam gubuk, suasananya lebih mencekam. Dinding penuh dengan rajah dan simbol aneh. Ada asap dupa hitam mengepul dari tungku tanah, dan di tengah ruangan terdapat baskom, tanah liat berisi air yang berwarna merah gelap bukan darah, tapi terasa seperti bukan air biasa. Kau ingin balas dendam ya? Aku ingin semua wanita tunduk pada satu genggaman, jawab Mas Ferry tanpa ragu. Kalau begitu, kau harus rela kehilangan satu hal yang paling penting dalam hidupmu. Ilmu ini tak murah, tapi hasilnya luar biasa. Malam itu, Mbah Sarwo memulai ritualnya. Mas Ferry dimandikan dengan air bunga 7 rupa di bawah sinar bulan. Setelah itu, ia diminta untuk membaca mantra gendam sambil memegang boneka jerami yang diikat dengan rambut wanita. Tangannya digores pisau kecil hingga berdarah, lalu darahnya diteteskan ke air kendi. Setelah ritual selesai, Mbah Sarwo menyerahkan sebuah kain hitam kecil berisi rajah dan 1 botol minyak wangi beraroma melati. Inilah ilmu gendam jabat tangan. Jika kau menjabat tangan seorang wanita, pandang matanya selama 3 detik. Jika berhasil, dia akan masuk ke bawah kendalimu. Tapi ingat, ada satu pantangan besar. Jangan gunakan ilmu ini lebih dari 7 kali. Jika kau melanggarnya, kau akan dihantui dan dihukum oleh jin penjaga ilmu ini. Mas Ferry mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia yakin tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Ia tidak peduli pantangan. Baginya, membalas semua rasa sakit jauh lebih penting dari aturan apapun. Dan malam itu, ia pulang dengan ilmu hitam di tangannya, serta awal dari mimpi buruk yang akan segera datang. Setelah pulang dari lereng Gunung Merapi dengan membawa ilmu gendam jabat tangan, hati Mas Ferry dipenuhi perasaan aneh. Campuran antara rasa senang, puas, dan haus akan balas dendam. Kain raja hitam pemberian Mbah Sarwo ia simpan rapat-rapat di dalam dompet, sementara minyak wangi melati selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Hari-hari pertama, ia masih mencoba menahan diri. Ia belum yakin apakah ilmu itu benar-benar manjur, tapi setelah 1 minggu, keinginan dalam dirinya tak bisa dibendung lagi. Hasrat untuk membuktikan kekuatan ilmu itu terus mendesak dari dalam dada, seperti bara api yang membakar pelan-pelan. Sore itu, langit mendung menggantung di atas desa. Mas Ferry berdiri di depan minimarket kecil di pinggir jalan raya. Ia membeli rokok dan air mineral. Saat hendak membayar di kasir, matanya langsung terpaku pada seorang wanita muda yang sedang bertugas. Namanya Rina, pegawai baru yang baru seminggu kerja di minimarket itu. Wajahnya manis, kulitnya bersih, dan rambutnya dikuncir ke belakang dengan pita hitam. Senyumnya ramah, namun di mata Mas Ferry, ia terlihat seperti simbol semua wanita yang pernah menyakitinya. Inilah saatnya. Dengan langkah tenang, Mas Ferry maju ke meja kasir. Rina menyambutnya dengan senyum sopan. Mau sekalian top up pulsa, Mas? Enggak, Mbak. Tapi boleh saya minta tolong sebentar? Ucap Mas Ferry sambil menyodorkan tangannya. Rina sempat bingung, tapi karena Mas Ferry tampak sopan dan wajahnya tidak mengancam, ia spontan menyambut jabat tangan itu. Saat tangan mereka bersentuhan, Mas Ferry menatap mata Rina dalam-dalam. 3 detik, 1, 2, 3. Udara di sekitar terasa berat. Rina yang semula tersenyum, mendadak tatapannya kosong. Senyumnya lenyap, matanya sayu, seperti sedang mengantuk. Ia berdiri kaku, mematung beberapa detik. Mbak Rina, nanti malam, jam 8, datang ke rumah saya. Jangan bilang siapa-siapa, bisik Mas Ferry pelan. Rina hanya mengangguk perlahan, tatapannya kosong, seperti boneka yang kehilangan jiwanya. Mas Ferry pun membayar belanjaannya dan pergi dengan hati berdebar.
tapi juga bangga. Ilmunya berhasil. Malam harinya, hujan turun gerimis. Mas Ferry sudah menyiapkan ruang tamu, membersihkan rumah, dan menyemprot minyak melati ke setiap sudut ruangan. Tepat jam 8, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Rina datang. Ia mengenakan jaket. Wajahnya masih dengan ekspresi kosong. Ia masuk tanpa permisi, duduk di ruang tamu. Seperti orang yang kehilangan kesadaran. Mas Ferry menutup pintu perlahan, lalu mendekatinya. "Kau cantik, tapi tak lebih dari wanita-wanita lainnya yang pernah menertawakanku," bisik Mas Ferry sambil menatap wajah Rina dengan tajam. Dalam keadaan setengah sadar, Rina menurut. Ia melakukan semua yang diperintahkan Mas Ferry malam itu menyajikan. Minuman, memijat punggungnya, bahkan menuruti hal-hal yang tak pantas untuk disebutkan. Semua dilakukan tanpa penolakan. Seolah tubuhnya dikendalikan tali tak kasat mata. Setelah tengah malam, Rina pulang. Ia tak ingat apapun. Esok paginya, ia kembali bekerja di minimarket seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Mas Ferry tahu, ia tahu betul apa yang sudah ia lakukan. Dan sejak malam itu, perasaan puas berubah jadi candu. Mas Ferry semakin percaya diri. Kini ia merasa punya kekuatan yang tak dimiliki siapapun. Dunia seolah dalam genggamannya. Ia mulai memperhatikan wanita-wanita lain di sekitarnya. Istri tetangga yang sering berolahraga pagi, guru PAUD di sebelah rumah, bahkan anak kos yang sering buang sampah di sore hari. Satu sudah tunduk, dan aku masih punya 6 jatah lagi. Namun, Mas Ferry lupa satu hal. Dalam setiap kekuatan gelap, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan semakin dalam ia masuk ke dalam ilmu hitam itu, semakin dekat pula bayangan maut yang menantinya. Sejak malam Rina datang ke rumahnya dalam keadaan tidak sadar, dan menuruti semua perintahnya. Mas Ferry seakan menjadi orang yang berbeda. Ia bukan lagi pria pendiam yang dulu sering dicibir wanita. Kini, ia merasa seperti raja yang punya kuasa atas siapa saja yang ia inginkan selama mereka perempuan. Ia merasa hidupnya kini lengkap. Dendam masa lalunya seolah mulai terbayar satu demi satu. Namun yang tak ia sadari, rasa puas itu tak pernah cukup. Gendam itu membuatnya ketagihan. Hari-hari berikutnya, Mas Ferry mulai menargetkan lebih banyak wanita. Ia sudah seperti pemburu yang lapar. Ia tak lagi memilih, asal cantik dan menarik di matanya. Maka wanita itu masuk dalam daftar buruannya. Korban kedua adalah seorang janda muda bernama Siska. Ia tinggal tak jauh dari rumah Mas Ferry dan sering lewat di depan rumah saat berangkat ke pasar. Pada suatu pagi, Mas Ferry sengaja menyiram jalan depan rumahnya, lalu berpura-pura terpeleset. Siska yang lewat saat itu langsung membantu. "Mas, nggak apa-apa." "Duh, jalannya licin ya," ucap Siska sambil memegang tangan Mas Ferry untuk membantu berdiri. Itulah momen yang ditunggu. Mas Ferry langsung menatap matanya dalam-dalam. Dan seperti yang sudah-sudah, Siska mendadak diam dan mematung. Ia terjebak dalam gendam. Malamnya, ia datang ke rumah Mas Ferry, dan semuanya terjadi begitu saja, tanpa perlawanan, tanpa kesadaran. Setelah Siska, korban ketiga pun menyusul. Dewi, seorang mahasiswi magang di balai desa. Ia sempat menolak saat Mas Ferry mengajaknya bicara di pinggir jalan. Tapi dengan alasan ingin memperbaiki laptop yang rusak, Mas Ferry berhasil mengatur pertemuan. Saat berjabat tangan, ia memasukkan Dewi ke dalam kendali ilmunya, lalu menyusul korban keempat, kelima, dan keenam. Semuanya terjadi cepat. Seolah Mas Ferry sudah ahli dalam memainkan peran sebagai pria baik-baik, lalu mengubahnya menjadi pengendali lewat kekuatan kegelapan yang ia pelajari. Namun, meski sudah mendapatkan 6 korban, Mas Ferry belum juga merasa puas. Dendam di hatinya masih bergelora. Ia seperti orang yang sedang tenggelam dalam lautan kekuasaan. Tak bisa lagi membedakan mana yang cukup dan mana yang berlebihan. Hingga akhirnya, ia bertemu wanita ketujuh. Tari, seorang guru TK yang dikenal sopan dan religius. Wanita ini sedikit berbeda. Ia cerdas dan tampak waspada. Tapi Mas Ferry tak mundur. Ia justru semakin tertantang. Suatu sore, saat Tari pulang dari taman bermain, Mas Ferry menunggu di depan pintu pagar sekolah. Ia pura-pura membawa surat undangan hajatan dan meminta tanda tangan. Saat Tari membuka pagar dan menyambutnya, tangan mereka bersentuhan. Gendam pun aktif, tapi kali ini efeknya lebih lambat. Tatapan Tari kosong, tapi tubuhnya sedikit gemetar. Ia tidak langsung nurut seperti yang lain, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang mencoba melawan. Tapi tetap saja Mas Ferryman. Tari pun akhirnya datang ke rumahnya malam itu. Dan sekali lagi, Mas Ferry menambah daftarnya menjadi 7 korban. Disitulah seharusnya ia berhenti.
Namun, Mas Ferry telah lupa akan pantangan yang pernah dikatakan oleh Mbah Sarwo. Ia terlalu percaya diri, bahkan ia merasa ilmunya semakin kuat dari hari ke hari. Pantangan itu dianggapnya hanya ancaman kosong. 7. Kurang. Wanita yang menyakitiku dulu, lebih dari itu. Aku akan buat semuanya tunduk. Aku tidak akan dihentikan oleh aturan. Bisa gitu. Dalam pikirannya, ilmu ini akan membuatnya berkuasa seumur hidup. Tapi di balik kekuatannya, sesuatu mulai berubah. Pada malam setelah korban ketujuh, Mas Ferry bermimpi aneh. Ia melihat dirinya duduk di tengah hutan gelap, dikelilingi oleh 7 sosok wanita yang menangis darah. Wajah-wajah itu kosong, kulit mereka pucat, dan mata mereka menatapnya penuh kebencian. Tiba-tiba, di antara para wanita itu, muncul sosok hitam tinggi besar, tanpa wajah, yang menunjuk ke arahnya. Satu lagi, dan kau akan dibawa ke tempat di mana penyesalan tak berarti. Mas Ferry terbangun dengan keringat dingin, tapi lagi-lagi, ia menganggap itu hanya mimpi. Hatinya keras, pikirannya gelap, ia sudah tidak punya rasa takut lagi. Yang ia tahu, satu korban lagi takkan membuatnya mati. Tapi ternyata, satu itu adalah batas terakhir yang tak seharusnya ia langkahi. Malam Jumat itu, hawa di desa terasa berbeda. Langit tak berbintang, angin berembus pelan tapi menusuk. Suara jangkrik pun terdengar lebih pelan dari biasanya. Mas Ferry duduk di kursi kayu di beranda rumahnya, menatap jalan sepi di depan. Kretek mengepul di tangan kirinya, dan di tangannya yang lain, ia menggenggam botol minyak wangi pemberian Mbah Sarwo. Matanya liar menatap sekeliling. Ada satu pikiran yang terus bergemuruh di dalam kepalanya. Aku butuh satu lagi, satu wanita lagi, dan aku akan merasa puas. Meski dalam hati kecilnya masih terngiang suara Mbah Sarwo tentang pantangan 7 wanita, Mas Ferry mengabaikannya. Ia merasa ilmu yang ia miliki sudah begitu kuat. Bahkan jin penjaga ilmu itu pun, pikirnya, pasti sudah tunduk padanya. Ia merasa tak terkalahkan. Dan hari itu, datanglah sosok yang akan menjadi korban ke-8-nya. Namanya Ayu. Ia pendatang baru. Di desa itu, tinggal sementara di rumah budenya, karena sedang mengurus urusan warisan keluarga. Ayu berusia sekitar 26 tahun, berwajah sangat cantik, kulit putih bersih, dan selalu mengenakan pakaian rapi sopan. Ia jarang berbicara dengan tetangga, tapi sekali melihatnya, Mas Ferry langsung tergoda. Dia yang terakhir. Setelah ini, selesai, gumam Mas Ferry. Ia mulai menyusun rencana. Ia mendatangi rumah Bude Ayu dengan alasan menawarkan jasa servis. Kipas, kebetulan, Bude Ayu memang sedang membutuhkan bantuan. Tanpa curiga, Ayu pun menyambut Mas Ferry dan mempersilakannya masuk ke ruang tamu. Dan di sanalah peristiwa terlarang itu terjadi. Saat Ayu menyerahkan kunci kipas angin, tangan mereka bersentuhan. Dengan cepat, Mas Ferry menatap mata Ayu selama 3 detik. Namun, kali ini ada yang berbeda. Ayu mendadak terdiam, tapi tubuhnya seperti menegang. Mata Ayu melotot sebentar, lalu wajahnya menjadi pucat. Beberapa detik kemudian, ia jatuh pingsan, tepat di depan Mas Ferry. Mas Ferry panik. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada yang melihat. Bude Ayu sedang ke warung, jadi rumah sedang kosong. Dengan cepat, ia mengangkat tubuh Ayu dan membaringkannya di sofa. Dalam hati, ia berpikir mungkin efek gendamnya terlalu kuat. Nanti juga sadar sendiri, kayak yang lain. Tapi setelah beberapa menit, Ayu tidak bangun. Bahkan tubuhnya mulai gemetar pelan. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar namun bola matanya berwarna merah. Bibirnya bergetar, dan dari mulutnya keluar suara berat yang sama sekali bukan milik manusia. Kau melanggar batas yang telah ditetapkan. Kau akan dibawa. Mas Ferry terlonjak mundur, tubuhnya gemetar. Ini bukan seperti efek gendam biasa. Ayu menatapnya tajam dengan wajah yang perlahan berubah pucat. Dan seketika darah menetes dari hidung dan telinganya. Tubuhnya kejang-kejang, lalu terdiam. Mas Ferry langsung kabur dari rumah itu. Ia tidak peduli lagi soal servis, uang, atau apapun. Ia berlari pulang seperti orang kesurupan. Nafasnya memburu, jantungnya hampir meledak. Setibanya di rumah, ia mengunci semua pintu dan jendela. Tapi malam itu, teror baru saja dimulai. Saat tengah malam, Mas Ferry terbangun karena suara ketukan pelan di pintu. Tok tok tok. Ia mengintip dari jendela, namun tidak ada siapa-siapa. Tapi begitu ia duduk kembali, suara itu terdengar lagi, kali ini dari arah dapur. Tok tok tok. Mas Ferry memberanikan diri menuju dapur, namun begitu ia sampai di sana, lampu tiba-tiba padam. Dalam gelap, ia melihat bayangan wanita berdiri di pojok ruangan. Sosok itu pelen-pelen menoleh, dan wajahnya adalah wajah Ayu, dengan mata merah menyala
dan darah menetes dari mulutnya. Kau sudah melewati batas, Mas Ferry. Tiba-tiba, lampu kembali menyala, dan sosok itu menghilang. Tapi tubuh Mas Ferry sudah gemetaran hebat. Ia tahu, ini bukan halusinasi. Ayat membuka pintu menuju kutukan. Keesokan harinya, kabar menyebar di desa. Ayu dibawa ke rumah sakit karena pingsan mendadak. Dan setelah sadar, ia tak bisa bicara satu patah kata pun. Pandangannya kosong seperti orang trauma berat. Dokter tak menemukan penyebab medis yang jelas. Sementara itu, Mas Ferry mengurung diri di rumah. Ia tak keluar selama berhari-hari. Dalam diam, ia terus dihantui suara-suara aneh. Di telinganya bisikan perempuan. Suara tertawa kecil di balik tembok, dan tangisan lirih dari kamar yang gelap, dan setiap malam, mimpi buruk yang sama datang. Lagi dan lagi 7 wanita, berdiri melingkar, menatapnya penuh amarah, dan di tengah mereka, Ayu tersenyum dengan wajah mengerikan, memegang tangannya yang gosong. Kau milik kami sekarang, Mas Ferry. Tapi semua itu, Beru of Aldari, Kitchen. Hari-hari setelah Mas Ferry melanggar pantangan itu menjadi titik awal kehancurannya. Sejak kejadian dengan Ayu, hidupnya tidak lagi tenang. Ia merasa seperti diawasi, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Rumah yang dulu terasa biasa saja, kini berubah. Seperti sarang kegelapan, lampu sering berkedip sendiri. Bau melati kadang tercium tiba-tiba, meski ia tidak menyemprotkan minyak apapun. Kadang terdengar suara langkah kaki dari atap, padahal rumahnya hanya 1 lantai. Mas Ferry mulai merasa ketakutan. Malam pertama setelah kejadian, ia terbangun karena suara ketukan keras dari arah pintu depan. Tok, tok, tok. Awalnya ia pikir maling, tapi ketika dilihat dari jendela, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali ke tempat tidur. Baru saja memejamkan mata, terdengar suara tawa perempuan pelan, tapi sangat dekat, seperti dari dalam kamarnya. Hihihi, Mas Ferry membuka mata dan mendapati sesosok bayangan hitam duduk di kursi dekat jendela. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, mata hitam penuh darah, dan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Kau pikir kami akan diam setelah kau hancurkan hidup kami? Suara itu parau dan bergema. Mas Ferry berteriak, tapi ia menyalakan lampu. Sosok itu menghilang. Jantungnya berdebar keras. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia duduk meringkuk di pojok kamar, memeluk bantal seperti anak kecil. Sejak malam itu, tidur menjadi siksaan. Hampir setiap malam, ia bermimpi buruk. Ia melihat para korban yang pernah ia gendam berdiri di sekelilingnya. Mulut mereka terbuka lebar, darah mengalir keluar, dan tangan mereka berusaha meraih tubuhnya. Yang paling sering muncul adalah wajah Ayu, tapi bukan Ayu yang manis dan sopan, melainkan Ayu dengan wajah rusak, mata merah menyala, dan suara seperti orang kesurupan. Kau, sudah kami tandai, Mas Ferry. Di siang hari pun, teror tidak berhenti. Saat ia membuka pintu rumah, ada bunga kenanga berserakan di depan teras. Di belakang rumahnya, ia menemukan bekas jejak kaki basah menuju kamar mandi, padahal tak ada hujan. Kadang, pintu kamar terbuka sendiri, dan terdengar suara wanita memanggil dari dalam lemari. Buka, aku masih di sini. Mas Ferry mulai gila. Ia menutup semua cermin di rumahnya, karena sering melihat bayangan yang tak sesuai dengan dirinya. Kadang ia melihat sosok wanita berdiri di belakangnya. Kadang, bayangan di cermin tersenyum sendiri, padahal wajahnya sedang tegang. Ia pernah berteriak ke tetangga saat melihat seorang ibu lewat membawa sayur. Ia mengira itu Siska, korban kedua. Padahal Siska sudah pindah desa, dan ibu itu bahkan belum pernah bertemu Mas Ferry. Orang-orang mulai mencurigainya. Ada yang bilang Mas Ferry kesambet. Ada pula yang bilang ia kena guna-guna karena main perempuan. Tapi, tak ada yang benar-benar tahu bahwa semua ini akibat ilmu gendam yang ia langgar pantangannya. Suatu malam, Mas Ferry mencoba mandi dengan air kembang, berharap bisa meredakan gangguan yang ia alami. Tapi begitu air menyentuh tubuhnya, ia merasakan kulitnya seperti terbakar. Ia menjerit dan menggigil, merasa ada tanggen-tanggen kecil yang menarik kakinya ke dalam bak mandi. Maafkan aku cuma ingin balas dendam. Aku nggak tahu ini akibatnya, tapi sudah terlambat. Hukum dunia hitam tak mengenal ampun. Pantangan bukan sekadar aturan tapi perjanjian gaib yang jika dilanggar, nyawa taruhannya. Malam demi malam, teror semakin kuat. Suara tangisan perempuan terdengar dari balik dinding. Kadang, ia menemukan bajunya robek sendiri, padahal disimpan rapi. Piring pecah di meja makan, padahal tak ada gempa. Seekor burung gagak besar pernah masuk ke rumahnya dan menatap tajam ke arahnya sebelum terbang ke arah jendela. Mas Ferry sudah tak tahu harus berbuat apa. Mbah Sarwo tak bisa dihubungi. Ia sudah kembali ke Gunung Merapi,
dan orang-orang bilang ia sedang bertapa dan tak bisa diganggu. Bahkan, ketika Mas Ferry mencoba kembali ke dusun tempat Mbah Sarwo tinggal, jalanan yang dulu bisa ia lewati kini menghilang, seolah dunia gaib tak lagi memberi jalan keluar. Dan kini, Mas Ferry hanya bisa menunggu apa yang sudah dijanjikan padanya. Azab yang datang bukan hanya lewat mimpi, tapi menjelma nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hari-hari Mas Ferry kini tak lagi sama. Ia bukan lagi pria biasa yang bisa berjalan dengan kepala tegak di tengah desa. Ia berubah menjadi sosok yang ditakuti, dijauhi, dan jadi bahan bisik-bisik para warga. Matanya sayu, wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan penampilannya semakin berantakan dari hari ke hari. Ia tak pernah lagi keluar rumah, kecuali untuk membeli rokok, dan sesekali berteriak ke udara, seolah bicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. "Jangan ganggu aku, sudah kubilang, cukup, sudah cukup, kalian semua dusta. Aku yang berkuasa di sini." Semua warga mulai resah. Ada yang bilang Mas Ferry kerasukan, ada pula yang menyangka dia terkena santet. Tapi tak ada yang tahu bahwa sebenarnya jiwa Mas Ferry perlahan mulai dihancurkan oleh kekuatan ilmu hitam yang ia langgar sendiri. Suatu malam, suara tangisan terdengar dari rumah Mas Ferry. Warga yang sedang ronda malam mendengarnya. Mereka menghampiri, tapi pintu rumah terkunci. Dari jendela, mereka melihat Mas Ferry duduk bersila di lantai ruang tamu. Tubuhnya gemetar, dan wajahnya menghadap ke langit-langit sambil menangis seperti anak kecil. Namun yang membuat mereka benar-benar ketakutan adalah bunyi ketukan keras dari dalam lemari di ruang belakang. Padahal rumah Mas Ferry sedang kosong dan semua lampu menyala. Tiba-tiba Mas Ferry berdiri dan mulai berbicara dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Suara itu berat, serak, seperti suara pria dan wanita yang bercampur jadi satu. "Tanganku, tangan ini, sudah menuntunku ke neraka." Warga yang melihat langsung lari terbirit-birit. Keesokan harinya, cerita itu menyebar ke seluruh desa. Warga yang prihatin akhirnya memanggil seorang ustaz dari desa sebelah, Ustadz Harun, untuk datang dan melihat kondisi Mas Ferry. Saat ustaz tiba, rumah Mas Ferry dalam keadaan kacau. Piring pecah di lantai, foto-foto di dinding terbalik, dan bau busuk tercium dari setiap sudut ruangan. Mas Ferry duduk di tengah ruangan seperti patung, matanya melotot, mulutnya terbuka setengah, dan bibirnya komat kamit sendiri. Ustadz Harun mencoba menyapa pelan, "Assalamualaikum Mas Ferry," namun tak ada jawaban. Tiba-tiba, Mas Ferry bangkit berdiri dan menjerit keras seperti orang kesurupan. Tangannya mencakar-cakar tembok dan tubuhnya seperti dilempar oleh sesuatu tak terlihat. Ustadz Harun langsung melafalkan ayat suci dan dalam hitungan detik, tubuh Mas Ferry kejong-kejong di lantai. Dari mulutnya keluar suara berat. "Ini tubuh milik kami. Dia melanggar janji. Dia menjarah kehendak kami. Sekarang gilirannya tunduk pada kami." Selama hampir 1 jam, proses ruqyah berlangsung. Mas Ferry sempat berteriak, menangis, tertawa keras, bahkan mengucapkan kata-kata yang tak dipahami siapapun. Setelah itu, tubuhnya terkulai lemas. Ia tertidur dengan napas berat, seperti baru selesai berlari seharian. Ustadz Harun hanya bisa geling-geling kepala. Dia sudah mengikatkan dirinya dengan sesuatu yang sangat gelap. Ini bukan gangguan biasa. Ini kutukan dari janji yang dia langgar sendiri. Sejak kejadian itu, Mas Ferry semakin parah. Ia sering keluar rumah hanya dengan sarung, rambut kusut, dan badan penuh coretan dari spidol merah. Kadang ia tertawa sambil berbicara sendiri. Kadang duduk di tepi jalan sambil main koret-koret tanah dengan jari. Ia juga mulai mencoret dinding rumahnya dengan simbol aneh dan tulisan kuno, seperti huruf-huruf Jawa, tapi terbalik. Setiap malam Jumat, ia membakar dupa sendiri di halaman, berbicara ke arah pepohonan, dan menyebut nama-nama wanita yang ia gendam dulu. "Rina, Siska, Dewi, Tari, Ayu, kalian tak bisa kabur. Kalian milik tanganku. Tangga yang membuat kalian mencintaiku." Warga semakin takut. Beberapa orang tua melarang anak gadis mereka lewat depan rumah Mas Ferry. Anak-anak kecil pun tak lagi bermain di dekat pekarangan rumahnya. Bahkan, ada yang bilang pernah melihat bayangan perempuan duduk di atap rumah Mas Ferry tengah malam. Rambutnya panjang sampai menutupi wajah. Mas Ferry kini tak hanya gila. Jiwanya sudah direnggut perlahan. Ia tak makan teratur. Kadang, hanya minum air mentah dari kendi yang ia letakkan di bawah kasur. Kadang, ia menggantungkan baju-baju wanita di depan rumah, seolah itu adalah korban-korbannya yang sedang ia panggil kembali. Setiap malam, ia tidur dengan tangan kanan diikatkan pada seutas benang merah, supaya tak dibawa waktu tidur. Katanya,
Tapi meski begitu, ia tahu waktunya sudah dekat. Ia tak bisa lari lagi, sebab kutukan itu sudah menempel di darah dan dagingnya. Dan malam Jumat berikutnya adalah malam terakhir di mana suara Mas Ferry akan terdengar di desa itu. Langit malam tampak gelap pekat, seolah tak ingin menampakkan satu bintang pun. Suasana desa sunyi, hanya suara jangkrik dan gemerisik angin yang sesekali terdengar. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon malam yang dipercaya masyarakat Jawa sebagai malam keramat, malam ketika batas antara dunia manusia dan dunia gaib menipis. Dan bagi Mas Ferry, malam itu adalah malam terakhir dalam hidupnya. Sejak sore hari, gelagat aneh sudah mulai muncul di rumah Mas Ferry. Lampu-lampu di dalam rumah berkedip-kedip sendiri. Beberapa warga yang melintas mengaku mencium bau anyir menyengat seperti darah basi yang menguar dari sela-sela jendela rumahnya. Tak ada suara manusia dari dalam rumah itu. Hanya gumaman dan tawa cekikikan perempuan yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam rumah, Mas Ferry duduk bersila di ruang tengah. Di depannya terbentang kain putih yang penuh bercak darah ayam, kemenyan terbakar mengeluarkan asap tebal, dan beberapa foto wanita korban gendamnya tersusun seperti altar. Wajah Mas Ferry pucat, matanya cekung, dan di mulutnya terus melantunkan mantra dengan suara serak. Tangannya memegang kendi berisi air hitam pekat yang berbau busuk. Ia terlihat seperti orang yang tak lagi mengenal dunia nyata. Aku tidak akan mati. Aku pemilik cinta. Semua wanita tunduk padaku. Bahkan pun harus tunduk. Namun di balik kekuatan yang ia pikir masih bisa ia kendalikan, sesuatu mulai bergerak di dalam rumah itu. Tepat pukul 11 malam, angin kencang tiba-tiba berembus masuk dari jendela yang terbuka sendiri. Tirai berkibar liar, lampu padam, dan udara di dalam rumah berubah menjadi dingin, menusuk tulang. Mas Ferry memandangi sekeliling dengan gugup. Ia menggenggam kain raja hitam yang dulu diberikan Mbah Sarwo. Namun kain itu tak lagi memancarkan energi apapun. Tiba-tiba, dari pojok ruangan, muncul sosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih lusuh. Wajahnya hancur sebelah, matanya merah menyala, dan darah menetes dari mulutnya. Ferry. Mas Ferry mundur ketakutan, punggungnya menabrak dinding. Tidak, kalian tidak nyata, kalian cuma bayangan, kalian tunduk padaku. Tapi sosok itu terus mendekat. Lalu muncul lagi satu sosok perempuan lain dari dapur. Kemudian satu dari kamar belakang. 5 perempuan berdiri mengelilinginya. Wajah mereka penuh luka, tubuhnya seperti korban kecelakaan, dan semuanya menyebut namanya bersamaan. Ferry, Ferry, kembalikan hidup kami. Kembalikan kehormatan kami. Mas Ferry berteriak, lari keluar rumah sambil membawa kendi. Namun sebelum sempat membuka pintu, tubuhnya terpental ke belakang, seperti ditarik oleh kekuatan besar. Ia jatuh ke lantai, tubuhnya kejang, mulutnya berbusa, tangannya yang dulu digunakan untuk gendam mulai membusuk. Kulitnya menghitam, kuku-kukunya rontok satu persatu. Ia meronta sambil menjerit kesakitan. Darah mengalir dari matanya, telinganya, dan bahkan dari lubang hidungnya. Sosok-sosok perempuan itu kini melayang di atasnya. Satu persatu mendekatkan wajah ke wajahnya. Kau mengikat kami dengan jabat tanganmu. Sekarang, kami yang menuntut jiwamu, dan dengan jeritan terakhir yang menggema ke seluruh rumah. Mas Ferry menggelepar hebat. Tubuhnya terguling ke pojokan ruang, dan seketika diam. Napasnya berhenti, matanya terbuka menatap langit-langit. Mulutnya masih menganga. Ia mati dengan posisi tangan kanannya tergenggam erat seperti sedang menjabat sesuatu yang tak terlihat. Keesokan harinya, warga gig, bau busuk tercium dari dalam rumah Mas Ferry. Beberapa warga akhirnya memberanikan diri masuk. Mereka menemukan jasad Mas Ferry dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya kaku, membiru, dan di sekelilingnya ada jejak tangan perempuan yang terbakar di lantai. Polisi datang, namun tak menemukan tanda-tanda kekerasan dari manusia. Hasil visum menunjukkan kematian akibat jantung berhenti secara mendadak dan misterius. Kabar pun menyebar dengan cepat. Masyarakat percaya bahwa Mas Ferry mati karena azab ilmu hitamnya sendiri. Rumahnya kini dibiarkan kosong, dan tak seorang pun berani menempatinya. Beberapa bulan kemudian, warga sekitar mengaku masih sering melihat bayangan perempuan berdiri di depan rumah itu tengah malam, dan suara laki-laki minta tolong dari dalam rumah, terutama setiap malam Jumat Kliwon. Sampai hari ini, rumah Mas Ferry dikenal sebagai rumah terkutuk di desa itu, dan kisah gendam jabat tangan menjadi peringatan kelam tentang bagaimana ilmu yang digunakan untuk menyakiti akan kembali menuntut nyawa pemiliknya. Sejak malam kematian Mas Ferry yang menggemparkan itu,
rumahnya dibiarkan kosong. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat, apalagi masuk. Siang hari terlihat biasa saja, namun saat malam tiba, rumah itu seperti berubah menjadi sarang kegelapan. Orang-orang menyebutnya omah jabat tangan, rumah di mana perempuan menangis, dan tangan-tangan tak terlihat masih mencari korban. Beberapa minggu setelah pemakaman, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di desa. Anak-anak kecil mendadak kerasukan setelah bermain di dekat rumah Mas Ferry. Mereka berteriak-teriak dengan suara orang dewasa, menyebut nama-nama perempuan yang tak dikenal, dan menangis sambil meraih tangan siapapun yang berada di dekat mereka. "Aku Rina, tolong aku masih di dalam sana. Ferry!" Dia menjebakku di kegelapan. Tangan itu membawaku ke dalam neraka. Warga pun akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan seorang kiai sepuh dari daerah sebelah, bernama Kiai Ma'ruf, seorang ulama tua yang dikenal sering menangani tempot-tempot angker. Kiai Ma'ruf datang bersama beberapa santri dan membawa peralatan seperti kitab suci, air doa, dan dupa pengusir makhluk halus. Ketika ia memasuki rumah itu untuk pertama kalinya, ia langsung berhenti di ambang pintu. Ini bukan sekadar tempat angker, ini tempat yang dikunci oleh dendam dan dosa besar. Mereka melakukan ruatan ritual pembersihan, ayat-ayat suci dilantunkan, dupa dibakar, dan setiap sudut rumah diperciki air doa. Namun, ketika Kiai Ma'ruf masuk ke kamar belakang tempat Mas Ferry biasa melakukan ritualnya, tiba-tiba lantai kamar bergetar, dan suara perempuan menangis terdengar jelas dari bawah tanah. Semua yang hadir ketakutan. Kiai Ma'ruf segera memerintahkan agar lubang di bawah ubin kamar dibongkar. Ternyata, di bawahnya ditemukan kendi hitam dan tumpukan benda-benda milik para korban, seperti pita rambut, foto, bahkan pakaian dalam. Saat kendi itu diangkat, bau bangkai menyengat langsung memenuhi ruang. Dari dalam kendi itu, suara tawa Mas Ferry terdengar samar. "Hahaha, kalian pikir ini bisa dihentikan?" Kiai Ma'ruf melempar kendi itu ke tanah dan memecahkannya. Seketika, angin kencang menyapu ruangan dan terdengar jeritan memilukan dari berbagai arah, seperti suara puluhan perempuan menjerit bersamaan. Saat angin mereda, suasana rumah menjadi tenang untuk pertama kalinya. Namun Kiai Ma'ruf tahu, ini belum sepenuhnya selesai. Dosa sebesar ini tak akan hilang dalam satu malam. Tempat ini akan tetap membawa bekasnya sampai waktu menebus semua yang telah terjadi. Waktu berlalu. Bertahun-tahun kemudian, rumah Mas Ferry tetap kosong. Sudah ada beberapa orang luar desa yang mencoba membelinya, namun semuanya gagal. Ada yang mendadak sakit keras, ada yang mengalami kecelakaan sebelum akad, dan bahkan ada yang gila sebelum menandatangani surat jual beli. Warga desa kini menganggap rumah itu sebagai peringatan. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka berdoa bersama agar arwah para korban gendam itu mendapat ketenangan. Ada satu pesan yang tertulis di tembok rumah Mas Ferry. Ditulis dengan arang dan tak pernah bisa dihapus. "Jangan kau sentuh tangan orang lain dengan niat kotor, karena mungkin tangan itu akan menarikmu ke akhir yang tak bisa kau lari dari." Beberapa warga masih melihat bayangan perempuan berdiri di jendela rumah itu. Beberapa lagi mendengar suara pintu terbuka sendiri saat malam tiba. Dan sesekali, jika kau cukup dekat, kau bisa melihat bekas tangan hangus menempel di gagang pintu rumah itu. Ilmu pelet gendam jabat tangan, ilmu yang lahir dari sakit hati, dipelihara oleh dendam, dan berakhir dengan kutukan, kini menjadi cerita turun-temurun di desa itu. Sebagai peringatan bahwa ilmu hitam, betapapun kuatnya, pasti akan meminta bayarannya, dan ketika saat itu tiba, tidak ada yang bisa lari dari adabnya.